Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arifisya Anastasia Mahmudin dari kelas 12 MIA 1, asal sekolah SMA Negeri 1 Towari. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai oksigen. Oksigen memiliki bahasa Latin oxygenium atau zat asam. Terkadang disebut juga sebagai zat pembakar. Oksigen adalah unsur kimia yang mempunyai lambang O dan nomor atom 8. Dalam tabel periodik, oksigen merupakan unsur non-logam golongan 6A atau kalkogen dan dapat dengan mudah bereaksi dengan hampir semua unsur lainnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa oksigen memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Selain sebagai gas yang kita butuhkan dalam proses respirasi, oksigen juga merupakan unsur penyusun senyawa organik pada makhluk hidup seperti asam amino, karbohidrat, dan lemak. Selain dalam senyawa organik, oksigen juga terkandung dalam senyawa anorganik yang terdapat pada cangkang, gigi, dan tulang makhluk hidup. Oksigen merupakan unsur yang paling melimpah di dalam kerak bumi. Selain itu, oksigen juga ditemukan di udara dan air laut dalam senyawa H2O. Dalam keadaan bebas, dapat berupa molekul diatomik atau molekul triatomiknya yang dikenal dengan nama ozon. Oksigen merupakan unsur yang cukup reaktif. Ia dapat bersenyawa dengan unsur inten membentuk senyawa yang dikenal dengan nama oksida. Dalam skala laboratorium, oksigen dapat diperoleh dengan memanaskan kalium klorat atau dari reaksi peruraian hidrogen peroksida menggunakan MnO2 sebagai katalisator. Sedangkan dalam skala industri, oksigen dihasilkan dari destilasi bertingkat udara cair maupun dengan proses elektrolisis larutan kalium hidroksida atau natrium hidroksida. Gas oksigen dapat dimanfaatkan dalam proses pengelasan dan alat bantu pernafasan. Oksigen dapat bersenyawa hampir dengan semua unsur, baik itu unsur logam maupun unsur non-logam membentuk oksida. Senyawa oksida sendiri dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu oksida asam. Oksida asam merupakan oksida yang bereaksi dengan air membentuk asam oksida. Yang kedua yaitu oksida basa. Oksida basa merupakan oksida yang bereaksi dengan air membentuk basa oksidasi. Yang ketiga yaitu oksida amfoter. Oksida amfoter bersifat basa dalam lingkungan asam dan bersifat asam dalam lingkungan basa. Oksida ini dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Yang keempat yaitu oksida indiferen. Oksida indiferen tidak bereaksi dengan air dan tidak dapat membentuk asam maupun basa. Yang kelima yaitu peroksida. Peroksida merupakan oksidasi dengan bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa sama dengan -1. Selanjutnya yang terakhir yaitu superoksida. Superoksida memiliki biloks oksigen dalam senyawa sebesar -1/2. Ozon atau molekul triatomik dari oksigen berupa gas berwarna biru dan berbau khas. Ozon banyak terdapat di lapisan atmosfer terutama pada stratosfer dan bermanfaat melindungi bumi dari paparan sinar UV. Ozon memiliki bentuk molekul bengkok dengan sudut ikatan 116,8 derajat dengan ikatan rangkapnya mengalami resonansi. Ozon dapat dibuat dalam skala laboratorium dengan mengalirkan gas oksigen dalam tabung yang diberi lompatan bunga api listrik tegangan tinggi. Selain melindungi bumi dari paparan sinar UV, ozon dapat dimanfaatkan pada pengolahan air sebagai pembunuh kuman dan pada pemutih pakaian. Senyawa oksigen lain yang sering kita jumpai adalah hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida 3% biasa dikenal sebagai larutan perhidrol di pasaran. Larutan perhidrol biasanya digunakan sebagai pemutih maupun antiseptik. Dalam skala laboratorium,
Hidrogen peroksida dapat dibuat dengan mereaksikan barium hidroksida dan asam sulfat, sedangkan dalam skala industri, hidrogen peroksida dapat dibuat dengan elektrolisis larutan amonium sulfat yang dicampurkan dalam asam sulfat pekat. Itulah tadi sedikit pemaparan mengenai unsur oksigen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.